Halo, selamat siang Sobat IDX. Selamat datang di Tanya IDX Live siang ini. Dan Tanya IDX Live siang ini juga cukup spesial nih buat teman-teman semua. Coba kita lihat sudah ada yang berkumpul atau belum. Halo IDX Maluku, selamat siang. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya teman-teman. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sedang menyelenggarakan Tanya IDX Live, ya sebuah acara IG Live yang cukup spesial nih karena merupakan pembukaan dari rangkaian kegiatan Waktu Indonesia Berinvestasi untuk periode atau sesi September 2021. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti sesi Waktu Indonesia Berinvestasi yang akan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu merupakan rangkaian Instagram Live yang dilakukan oleh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Dan hari ini kita akan IG Live bersama Direktur Bursa Efek Indonesia, yaitu Bapak Hasan Fauzi. Mungkin coba kita sapa Pak Hasan. Apakah Pak Hasan sudah join? Oke. Nah, mungkin teman-teman sendiri bisa, kita akan informasikan sedikit nih mengenai tema Waktu Indonesia Berinvestasi seri Agustus sampai dengan September 2021 kali ini, yaitu mengenai pentingnya analisis industri dalam berinvestasi di pasar modal. Nah, nanti teman-teman pokoknya harus join karena ini juga rangkaian Road to Pubex Live 2021 yang mungkin teman-teman sudah tahu akan kita selenggarakan juga di bulan September nanti. Dan saat rangkaian Waktu Indonesia Berinvestasi selama periode Agustus sampai dengan September 2021 juga akan ada berbagai grand prize yang bisa kalian dapatkan dengan mengikuti atau menonton IG Live Waktu Indonesia Berinvestasi. Baik, apakah sudah ada Pak Hasan? Siap. Selamat siang Pak Hasan. Halo, selamat siang Mbak Aul. Apa kabar? Sehat Pak, semoga Pak Hasan sehat selalu ya Pak. Amin, sehat-sehat semuanya ya. Iya Pak Hasan. Baik Pak Hasan, ini sudah mulai banyak yang bergabung nih siang ini sambil makan siang juga sepertinya. Iya Jadi betul nih, jam makan siang nih. betul, kebetulan Pak Hasan juga meluangkan waktunya nih Pak untuk Tanya IDX Live hari ini spesial pembukaan rangkaian Waktu Indonesia Berinvestasi seri Agustus sampai dengan September 2021. Pak Hasan, kita langsung mulai aja kali ya Pak ya, karena sudah mulai banyak juga yang bergabung siang ini. Boleh, silakan. Baik Pak, jadi kalau di episode kali ini kan kita bicara kalau investor itu wajib melakukan analisis sebelum mereka berinvestasi. Salah Iya, satunya adalah melakukan analisis industri, Pak. Nah, mungkin sebelum masuk ke hal yang lebih dalam, Pak, mengenai analisis industri, Pak Hasan mungkin bisa ceritakan kenapa sih investor itu perlu melakukan analisis terhadap perusahaan tercatat sebelum mereka memutuskan membeli saham apa, Pak? ya ini pertanyaan bagus banget ini Aul, teman-teman investor ya. Ya memang sebetulnya investor saham katakanlah, kan membeli saham itu tidak kurang, tidak lain adalah kita membeli porsi kepemilikan tertentu gitu ya di perusahaan. Jadi di balik setiap kode saham yang diperdagangkan di bursa sebetulnya ada perusahaan. Di mana kalau kita ingin membelinya berarti kita sudah berniat untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, karenanya tentu analisa gitu ya, teliti sebelum membeli itu ya sangat diperlukan. Jadi sekurang-kurangnya kita tentu harus mencari tahu dan informasi yang memadai. Apakah tujuan perusahaan yang sahamnya ingin kita beli itu setidaknya itu memiliki kinerja, prospek, ataupun proyeksi perkembangan atau pertumbuhan ke depan yang sesuai dengan target penyertaan kita. Nah ini yang kadang-kadang
sebagian besar investor kita suka lupa gitu ya. Iya, betul, Jadi Pak. kadang-kadang di pasar ini kan banyak informasi, apalagi di tengah perkembangan solusi digital dan adopsi digitalisasi yang kita alami sehari-hari. Jadi informasi itu kan ada yang bagus gitu ya, Aul ya, tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang hoax gitu ya. Nah, bukan cuma di tempat lain, di bursa saham, di informasi perusahaan pun kita harus cermat ya, memilah dan memilih informasi yang pas. Ya sama lah kayak kita ya, Aul ya, kalau mau belanja sesuatu, misalnya mau beli handphone baru gitu ya. Ini kan beli saham itu mau memiliki perusahaan yang baru gitu, yang kita sebelumnya Betul. belum pernah punya. Nah, handphone juga kan sama. Setidaknya kita membanding-bandingkan, lalu mencari tahu spesifikasinya gitu ya. Apa saja yang menjadi fitur-fitur unggulan dari handphone yang ingin kita beli, sehingga pada saat kita membeli, tujuan membelinya misalnya apa gitu ya, pengen handphone yang punya kemampuan resolusi kamera yang bagus misalnya, tentu lain dengan kalau kita sekedar membeli handphone untuk katakanlah berkirim pesan. Nah, saham kurang lebih sama ya. Jadi sebelum membeli saham kita dorong teman-teman investor setidaknya melakukan analisa dulu. Apakah betul-betul fitur tadi sama dengan katakanlah kondisi-kondisi perusahaan itu. Kalau dia sesuai dengan tujuan teman-teman memiliki saham atau perusahaan itu, ya tentu layak untuk dibeli. Tapi demikian juga sebaliknya. Kalau dari analisanya ternyata, aduh fiturnya beda nih dengan keinginan saya atau dengan rencana investasi saya atau target investasinya, tentu kita bisa memilih saham yang lainnya gitu ya. Gitu. Oke, menarik sekali Ini nih, Pak. katanya ada info hoax juga di bursa. Iya banyak nih ya. Tentu dari sumber yang tidak resmi ya, Aul ya. Jadi silahkan Ya. salah satunya nanti cari informasi dari sumber yang terpercaya. Mungkin dari Instagramnya Indonesia Stock Exchange, kemudian websitenya Bursa, OJK, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, Silahkan. menarik. Menarik Pak, menarik banget kan ibaratnya mungkin kalau lebih supaya lebih masuk ke generasi muda mau beli apa gadget aja kita harus ini dulu ya Pak, membandingkan dulu, melakukan analisis dulu. Masa kita mau investasi untuk masa depan dengan beli perusahaan gitu, beli saham sebagai tanda kepemilikan perusahaan, kita nggak melakukan analisis dulu ya Pak ya. Jadi harusnya melakukan hal yang Betul. sama nih dalam memilih saham untuk investasi. Nah Pak, mungkin teman-teman di Betul. sini juga mulai penasaran nih Pak, sebenarnya analisis yang ada di pasar modal itu ada apa saja sih Pak, dan apakah ada perbedaannya atau kira-kira sebaiknya menggunakan yang mana? Iya nih, kalau dibilang metode analisis sih mungkin nggak, kelompoknya secara umum sih tadi ya, kita itu menganalisa dalam rangka memastikan gitu ya, apakah saham atau perusahaan di baliknya itu yang ingin kita miliki itu kondisinya bisa kita betul-betul pahami gitu ya dari berbagai aspek. Nah, karenanya mungkin kita kenal ada dua kelompok besar gitu analisa ya, walaupun sebetulnya sekarang banyak sekali analisa-analisa turunannya dan menurut saya itu sah-sah aja dilakukan. Nah, dua itu misalnya yang pertama analisa fundamentalnya ya, yaitu analisa bagaimana betul-betul kondisi perusahaan itu dari sisi kekuatannya, lalu dari sisi potensi risiko atau kelemahannya, dan biasanya acuan utamanya tentu yang pertama adalah historis dan proyeksi pertumbuhan dari sisi kinerja keuangan perusahaan. Ya, tentu karena semua di laporan keuangan atau kinerja keuangan itu kita bisa melihat potret keseluruhan dari satu perusahaan ya. Jadi operasionalnya tergambar di sana hasilnya, kemudian rencana-rencana investasi dan pengembangan usahanya tergambar di sana dan seterusnya. Nah, yang ini yang kedua tentu analisa yang sifatnya teknikal. Ini biasanya teman-teman yang lebih aktif trading gitu ya, yang biasanya menjadi trader katanya, itu biasanya sangat rely on analisa teknikal ini. Di mana analisa ini tentu sebetulnya juga ada dasarnya ya, dan ini scientific juga, jadi nggak ada yang salah. Mereka akan menganalisa dari aspek-aspek
historis juga bagaimana kekuatan pasar gitu dan perkembangan pergerakan harga saham secara historis yang kemudian katakanlah dengan teori tertentu dapat ditarik ke proyeksi kemungkinan ya potensi. Jadi sekali lagi nggak ada yang pasti potensi pergerakan harganya ke depan. Nah biasanya kalau yang fundamental itu untuk menjawab pertanyaan what to buy. Jadi kalau mau beli apa ya tentu pahami dulu fundamental perusahaannya. Nah yang analisa teknikal bisa memperkuat untuk misalnya timing ya, when to buy-nya. Jadi kapan sih sebetulnya saat yang paling pas untuk membeli, tentu di harga yang lebih baik gitu ya, harga yang lebih rendah. Dan nanti when to sell-nya juga, kapan kira-kira sudah saatnya untuk menjual dari saham yang dimiliki. Sekali lagi ada yang lainnya nih, Mbak Aul belakangan berkembang juga gitu. Ada analisa untuk arus ya, flow misalnya, kapan saatnya kekuatan pasar mulai masuk, kapan saatnya kekuatan pasar mulai keluar gitu ya, nah, itu juga ada yang dipelajari. Ini sekali lagi sama ya seperti membeli HP tadi ya, handphone tadi yang kita contohkan. Jadi ya tentu juga misalnya untuk fundamental itu kita sebaiknya tahu persis fitur dari individu sahamnya ya, handphone yang kita sedang ingin beli. Tapi kemudian jangan lupa juga dibandingkan ya, kalau fundamental itu kalau dia misalnya sendirian kita bingung kan apakah kinerja ini termasuk baik atau tidak gitu ya. Nah kalau di fundamental itu kita juga bisa melihat juga perbandingan kinerja dari industri atau saham di industri yang sejenis. Jadi nanti lebih fair, lebih objektif. Kalau satu saham baik itu kalau dibandingkan dengan teman-temannya handphone yang jenisnya sama gitu ya. Nah, kita bisa dengan mudah nanti mendapatkan kesimpulan bahwa si perusahaan tersebut memang outstanding gitu ya, memiliki kinerja yang lebih baik dibanding saham lain di sektor atau industri yang sama. Oke. Ada yang bilang nih Aul, ada bandarmologi katanya gitu ya, ada wetonmologi ya. Sekarang kadang-kadang semua pokoknya yang penting cuan gitu ya. Iya Pak. Jadi kami di bursa itu sebetulnya mengarahkan lah, sebetulnya ada analisa-analisa yang sudah jadi bagian dari yang secara resmi diadopsi ya tadi, analisa fundamental dan analisa teknikal. Tapi tentu sepanjang ada analisa lain yang memperkuat hal tersebut, kami mendorong sebetulnya jangan pernah melupakan kedua analisa utama itu dulu gitu ya. Baru kemudian yang lain-lainnya ya syukur-syukur bisa menjadi bagian yang memperkuat. Tentu semuanya harus yang ada penjelasannya gitu ya. Jadi kalau cuma analisa yang sekedar tebak-tebakan atau bisik-bisik dari temen ya, atau karena kita FOMO gitu ya, fear of missing out, takut ketinggalan, pokoknya ada yang bilang beli saham A ya kita ikut gitu, ya tentu tidak kita sarankan. Yes, betul Pak, setuju. Menarik banget Pak. Jadi memang teman-teman investor dan juga calon investor itu perlu belajar analisis dulu ya Pak ya sebelum mereka melakukan investasi di pasar modal khususnya juga di saham. Dan mungkin Pak selain itu kan kita hari ini juga topiknya mengenai analisis industri Pak. Mungkin Pak Hasan bisa share juga nih seberapa pentingnya sih sebenarnya melakukan analisis industri sebelum kita berinvestasi di pasar modal juga Pak. Ya betul tadi ya, ini terkait betul dengan metode yang dalam kelompok analisa fundamental gitu ya. Dalam konteks analisis industri ini kita mengenal misalnya ada dua pendekatan utama. Ada yang top down gitu ya, jadi pendekatan dengan melihat dulu dari makronya gitu ya, pendekatan bagaimana keunggulan dan risiko industri itu kalau dilihat dari sisi perkembangan ekonomi secara makro gitu ya, globalnya, kemudian mikronya di level negara, dan baru kemudian kita lihat situasi individu atau perusahaan itu secara mikro. Nah itu tentu juga akan memudahkan kita untuk memahami nanti dan menyimpulkan bagaimana posisi atau kondisi historis perusahaan tersebut, ya kinerja dan risikonya. Lalu bagaimana kondisinya saat ini, terutama informasi terkini gitu ya, kinerja laporan keuangan terakhirnya. Dan nanti tentu kita ingin juga bisa memperkirakan potensi atau proyeksi pertumbuhannya ke depan.
dari pemahaman tadi gitu ya. Apakah secara makro misalnya industri tadi sedang dalam tren yang mendapatkan gelombang pertumbuhannya ya. Misalnya dulu pernah kita ada .com gitu ya. Semua orang kayaknya euforia untuk masuk ke industri internet based company. Belakangan sekarang kita sedang juga menghadapi gitu ya story dan tren untuk perkembangan baru di mana ada relaksasi regulasi untuk bank digital misalnya. Atau ada beberapa tren, ada unicorn yang sekarang sudah mulai melantai di bursa dan kita perkirakan apakah demand-nya akan sustain dan stabil pada masa-masa yang akan datang. Nah, itu yang top down-nya. Lalu yang bottom up, ini ada pendekatan kedua yang sebaliknya dari yang top down. Nah, kalau ini lihat dulu dari mulai perusahaannya, baru kemudian kita kembangkan ke atas gitu ya. Jadi kita betul-betul fokus melihat dulu keunggulan dan risiko perusahaannya, baru kemudian mengkonfirmasi ya apakah secara mikro, kebijakan, infrastruktur di tingkat nasional, misalnya negara kita mendukung itu semua. Lebih jauh lagi nanti bisa kita lihat apakah secara global, ya ini juga mendukung itu semua. Oke, Ada yang Pak. nggak sabar nih, ada yang pengen bahas BBRI. Nah nanti mungkin di Iya, Pak. topik di topik kita akan berikan clue nih kapan BBRI dibahas ya. Betul. Kemudian ada yang request juga Pak WIB kalau Ya, bisa ada sesi cerita sukses investor pasar modal. Jadi buat wah boleh motivasi banget. investor pemula Pak katanya. Boleh banget. Tapi teman-teman harus balance ya. Kadang-kadang teman-teman juga harus dengerin kisah kurang suksesnya ya. Karena belajar itu menurut saya lebih banyak bisa kita gali justru dari yang teman-teman yang pernah mengalami kesalahan atau kegagalan gitu ya. Setuju. Tentu kita harapkan nggak berlama-lama, tapi baik gitu. Kita tentu akan terus menghadirkan kisah sukses karena itu menginspirasi. Tapi nggak ada salahnya juga misalnya follow Yuda gitu ya. Nanti saya juga akan menghadirkan Yuda nih di kesempatan Capital Market Summit and Expo. Jadi nggak ada salahnya juga teman-teman belajar dari pengalaman kurang baik atau kegagalan investor terutama di saat-saat awal. Biar balance ya. Boleh tuh, itu idenya bagus banget ya Mbak Aul, nanti kita lakukan. Ya Pak Hasan. Intinya kalau belajar itu kalau nggak gagal bukan belajar ya Pak ya. Jadi harus ada kegagalan supaya kita bisa belajar dan jadi lebih baik juga. Begitu juga Betul. investasi ya Pak. Mudah-mudahan Siap, dengan Pak. belajar dari kisah kesalahan atau kegagalan yang dipelajari yang lain, kita nggak sempat mengalami kegagalan dulu gitu ya. Iya Pak. Jadi langsung mengambil hikmahnya gitu dan mendapatkan insight untuk menghindari setidaknya gitu ya pengalaman yang kurang baik atau gagal tadi. Baik, Pak Hasan. Pak, menarik nih mengenai industri, analisis industri, Pak. Sebenarnya dari IDX sendiri ada langkah yang dibuat nggak untuk membantu investor dalam melakukan analisis industri tersebut, Pak? Ya nih, kita menyadari nih, kita itu sebetulnya pernah menerapkan pengelompokan klasifikasi indeks kita gitu ya, secara industri itu melalui pendekatan yang sebelumnya ya. Kita nih baru meluncurkan sebenarnya pendekatan baru di tahun ini. Nah, yang sebelumnya ini kita sebut Jasika gitu ya. Nah, itu Jasika itu apa namanya, Jakarta Securities Industrial Classification. Nah, kebetulan itu sudah ada sejak awal Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta sebelumnya berdiri, dan baru kita terminasi ya, kita akhiri dan gantikan dengan hal baru yang disebut IDXIC atau Indonesia Stock Exchange Industrial Classification. Yang kita rasakan lebih baik, lebih tepat memenuhi kebutuhan terkini dari perkembangan perusahaan-perusahaan dan industri yang ada. Nah, bedanya kurang lebih seperti ini. Kalau Jasika dulu itu berdasarkan aktivitas ekonominya. Jadi kalau perusahaan aktivitas ekonominya apa gitu, transportasi misalnya dia lebih banyak di transport, ya tentu dia akan masuk di kelompok sektor transportasi. Nah, kalau yang IDXIC itu lebih banyak terhadap outputnya, exposure atau produk barang jasa. Jadi kita pengen tahu dia itu jasa utama atau revenue, pendapatan utamanya dapatnya dari mana, dari barang atau produk apa. Nah, baru kita masukkan di kelompok yang sama. Nah, dengan pendekatan baru ini kebayang kan, Aul, jadinya yang tadi tuh, kalau kita mau menganalisa industri, jadinya lebih objektif, karena sekarang kita lebih akan
memiliki kelompok saham di kelompok industri berdasarkan produk atau output yang sama. Sehingga sangat objektif kalau kita ingin mengetahui misalnya satu perusahaan ini kinerjanya kalau dibandingkan dengan peer-nya, dengan teman sekelompoknya, bisa saya simpulkan lebih baik, lebih jelek, atau sama saja. Nah, itu yang belum bisa kita penuhi di yang sebelumnya. Nah, IDX-IC ini hadir, sehingga tadi bisa apple to apple, bisa diperbandingkan lebih baik gitu ya. Dan akhirnya lebih spesifik, ada 4 gitu ya, ada sektor, subsektor, industri, sub-industrinya. Sehingga yang dulu kita kesulitan, misalnya ada Bali United gitu ya, saham Bali United bola gitu. Dulu kita masuknya miscellaneous, lain-lain aja gitu, karena nggak ada induknya di Jasika ya. Iya. Tapi kalau yang di sekarang sudah ada dia di sektor yang sangat spesifik. Kemudian yang baru-baru ini listing ya, Bukalapak. Dulu kalau dia masuk di Jasika itu nggak ada tempatnya dia, tapi sekarang ini ada yang sampai ke subsektor aplikasi, karena dia memang bukan toko gitu ya, tapi lebih ke teknologi company, kemudian aplikasi. Nah, itu yang mudah-mudahan dari bursa telah menghadirkan klasifikasi industri baru dan indeksnya sudah di-launching sejak awal tahun ini. Masa transisinya bahkan sudah kita lampaui dengan baik ya sejak April. Jadi per April ke sini kita sudah hanya menggunakan klasifikasi industri IDX-IC. Nah, itu yang kita persembahkan nih buat teman-teman investor supaya lebih objektif, lebih mudah dalam melakukan analisa industri dan sahamnya. Mantap, menarik Pak, bagus sekali, dan kebetulan juga udah ada yang komen, yes IDX-IC better Pak, memang gitu ya. Memang ini juga, ini ya, Pak, loh, ya? Ini juga salah satu yang hasil kajian kita ya. Ini jadinya lebih relevan dengan jika dibandingkan dengan bursa-bursa terkemuka lain di dunia. Yes. Maupun global index provider. Jadi penerbit indeks global juga sudah mengadopsi pendekatan yang kurang lebih sama seperti IDX-IC. Jadi sekarang nih udah lebih objektif nih kalau kita mau bandingin dengan misalnya bursa yang lainnya gitu ya. Oke, Pak Hasan. Mungkin kalau teman-teman mau tahu tentang IDX-IC bisa lihat di website IDX ya, Sobat IDX. Informasinya lengkap sekali. Nanti kalian bisa lihat di menu produk dan juga submenu indeks. Di situ akan dijelaskan juga mengenai IDX-IC. Pak Hasan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan tadi ngomongin tentang berita hoax ya Pak ya. Kan banyak banget nih calon investor atau investor yang kayaknya tuh percaya banget gitu dengan berita hoax. Padahal sebenarnya kan ya seharusnya itu tidak diikuti. Mereka kadang-kadang mendengar katanya saham ABCD atau saham EFGH besok mau naik nih ya kan. Jadi kira-kira beli apa enggak gitu. Kadang-kadang mereka bertanya gitu Pak ke kami. Nah, kalau misalnya menurut Pak Hasan sendiri, baiknya kalau mau investasi, analisis fundamental yang seperti apa Pak? Atau bagaimana Pak supaya investor itu tidak mudah termakan dengan berita hoax seperti itu? Iya betul, ini betul-betul harus kita bentengi ya sebagai bagian dari perlindungan investor. Baul mungkin kita pernah sering dengar bahkan ya ada istilah di bursa efek di tempat kita di bursa saham ya, buy on rumors and sell on news katanya kan. Jadi memang ini bagian keseharian kita gitu. Jadi jangan juga kaget gitu. Rumors atau yang belum terbukti benarnya, sebagian diantaranya tidak benar, hoax tadi, itu akan selalu ada di sekeliling kita. Itu bagian dari mekanisme pasar ya. Untuk menciptakan tren dan menggiring opini di pasar. Ya. Nah, karenanya kalau teman-teman baru beli pada saat newsnya ada, terkonfirmasi, udah terlambat. Jadi yang terjadi nanti penyesalan. Nah, karenanya untuk memastikan bahwa rumors tadi bisa kita konfirmasikan, ya tentu kita harus menyediakan informasi yang sudah tervalidasi, artinya dari sumbernya langsung ya. Kalau saham tuh kami ada mekanisme keterbukaan informasi publik. Yang kita kalau ada rumors tertentu akan secara cepat, kalau itu mempengaruhi pergerakan harga saham, kita pandang ya, akan mempengaruhi psikologi pasar, itu kita akan melayangkan surat konfirmasi. Kepada siapa? Kepada manajemen dari emiten yang bersangkutan. Dan setelah mendapatkan jawaban, itu akan kita sebarkan kepada publik.
secara simetris. Jadi tidak pernah kita pilih ke siapa dulu gitu ya. Akan kita sebarkan sekaligus pada saat yang sama ke semua pihak. Nah, sumber informasi terbaik tentu dari website kita di bursa. Ya, atau website OJK silahkan, atau website anggota bursa masing-masing. Karena anggota bursa juga kita betul-betul awasi nih, ya. Kalau anggota bursa tentu tidak pada tempatnya mereka menyebarkan rumors atau mengkonfirmasi hoax gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman kan buka rekening di anggota bursanya. Tentu selain berdagang setiap hari, bisa melihat juga kolom-kolom keterbukaan informasi yang biasanya juga mengutip apa yang disebarkan oleh para emiten tadi atau dari website kita dan OJK. Kemudian bisa mencari langsung di website perusahaannya silahkan. Ya, kalau teman-teman punya akses kepada manajemen perusahaan, silahkan bersurat, mengkonfirmasi. Biasanya setiap perusahaan punya investor relation ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan, bagian dari kelengkapan fungsi yang kita persyaratkan untuk setiap perusahaan tercatat. Itu tugasnya memang melayani kebutuhan konfirmasi dari para investor. Jadi daripada terlanjur percaya rumorsnya atau hoaxnya, kemudian beli pada saat belum terkonfirmasi, nggak ada salahnya teman-teman jeda dulu terlebih dahulu, memeriksa ke berbagai pihak ini untuk mendapatkan keyakinan dan konfirmasi. Nah, selain itu tentu kita harapkan nanti ada rilis ya, keterbukaan informasi dari perusahaan. Jadi perusahaan juga kita dorong untuk tidak tinggal diam. Kalau ada rumors yang berkembang, yang mempengaruhi pergerakan harga sahamnya, apalagi tidak mereka tahu persis itu tidak berdasar, ya tentu kita dorong mereka terus mengirimkan informasi keterbukaan ke publik untuk setidaknya mengkonfirmasi atau membantah kalau ada informasi terkait sahamnya. Nah, kita juga Mbak Aul kembali nih akan mengadakan acara ya, Public Expose Live nih 2021. Jadi ini juga bagian dari tadi nih untuk mencegah adanya rumor yang nggak perlu, apalagi hoax gitu ya. Kita akan bikin seperti tahun lalu, tapi dengan tentu penyempurnaan dan lebih baik di tahun ini, di tanggal 6 sampai 10 September. Ya, di minggu depan nih, di minggu depan secara penuh sampai dengan 10 September. Nah, ini nanti akan hadir ya, tidak kurang dari 50 manajemen perusahaan tercatat atau saham-saham itu. Yang nanti akan memaparkan kepada publik, kepada kita semua, terutama teman-teman investor, bagaimana perkembangan terakhir dan kondisi kinerja dan rencana-rencana pengembangan bisnis perusahaannya masing-masing. Nah, nanti tentu ini jadi ajang yang teman-teman punya kesempatan untuk menyimak, mengkonfirmasi kira-kira apa yang selama ini beredar, apakah sudah benar demikian adanya, di samping bisa tahu rencana-rencana pengembangan ke depannya. Dan juga ada ruang untuk tanya jawab ya. Jadi nanti teman-teman boleh banget nih memilih saham mana, perusahaan mana yang akan dihadiri, kemudian bertanya langsung dan mendapatkan jawaban langsung dari manajemen perusahaan yang nanti akan kita hadirkan. Oke, menarik banget nih Pak, Pubex Live 2021 yang akan diselenggarakan tanggal 6 sampai 10 September 2021, Pak. Tapi kan akan ada rangkaian Waktu Indonesia Berinvestasi juga ya, Pak, ya, yang merupakan Road to Pubex Live 2021. Mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang Waktu Indonesia Berinvestasi ini, Pak Hasan? Ya, jadi ini kan program kita ya, yang juga dipersembahkan lah buat teman-teman investor semua. Kita ada Waktu Indonesia Berinvestasi yang selama ini juga rutin kita lakukan. Nah, tapi dalam rangka menyambut atau menandai kegiatan besar berupa Pubex Live 2021 ini, tema yang diusung untuk WIB yang kita selenggarakan menjelang penyelenggaraan, yaitu akan kita mulai hari ini ya, Aul ya, sampai dengan nanti menjelang tanggal 6 tadi, temanya memang untuk Road to Pubex Live ini. Nah, pada saat itu nanti teman-teman semua akan diajak untuk ikut memahami bagaimana mempersiapkan dan menjelang Pubex Live ini. Dan hostnya nanti ada 30 nih kantor perwakilan kita, jadi seluruh kantor perwakilan nanti akan hadir ya dengan saluran IG Live dan saluran lainnya.
untuk menyelenggarakan Waktu Indonesia Berinvestasi yang kali ini khusus akan mempersiapkan teman-teman supaya nanti pada saat Pubex Live lebih akan dapat mengoptimalkan atau memanfaatkannya. Nanti kita akan mengundang setidaknya 30 analis nih ya, yang dari anggota bursa, jadi resmi nih. Analis-analis itu nanti akan bergantian menjadi narasumber oleh teman-teman di setiap kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, yang nanti bisa menjadi atau mengarahkan teman-teman bagaimana jika seandainya teman-teman ingin hadir di Pubex Live. Jadi nanti analisnya akan memberikan clue-nya gitu ya, gimana kita menggali apa saja keunggulan, apa saja risiko, apa potensinya, bagaimana proyeksi pertumbuhan ke depan perusahaan. Nah itu jangan dilewatkan nih teman-teman. Ada WIB, 30 analis anggota bursa akan hadir, lalu tentu masing-masing dengan kemampuannya akan memberikan clue yang mungkin berbeda-beda, tapi mudah-mudahan semuanya akan memberikan clue yang baik gitu ya buat teman-teman investor nih. Ya. Oke, Pak Hasan, seru banget Pak. Berarti memang ya sebelum ikut Pubex Live, ya mungkin bisa ikut Waktu Indonesia Berinvestasi juga supaya bisa mendapatkan informasi terkini terkait perusahaan tercatat. Jadi saat ikut Pubex Live-nya kalian sudah dapat bayangan dan juga bisa bertanya lebih dalam lagi ya Pak ya. Dan betul, dan karena analis yang hadir, jadi boleh tuh kalau mau tanya tentang analisa dia terhadap market, terhadap sektor tertentu, terhadap saham tertentu, nah itu kesempatan untuk ditanyakan ya nanti ke narasumber kita. Oke, menarik sekali ya Pak. Jadi melengkapi analisis yang sudah dilakukan oleh investor, ya mereka juga bisa bertanya dengan analis-analis dari perusahaan, dari anggota bursa atau perusahaan sekuritas ya Pak Hasan ya. Betul, Aul. Pak Hasan, mungkin kita sambil tanya jawab sedikit Pak sebelum penutupan, karena banyak sekali nih yang bertanya Pak Hasan. Mungkin ada yang bertanya nih dari Arya 5U. Dia bertanya, lebih baik beli saham sekarang untuk investasi atau 5 tahun lagi pas sudah tidak krisis lagi ya Pak? Mohon arahannya Pak Hasan. Ya, ini tagline-nya Aul dan teman-teman ya, harusnya diikuti gitu ya. Mau mulai kapan gitu kan? Teman-teman, tadi siapa? Arya ya. Mungkin sebetulnya clue-nya investasi itu bukan sesuatu yang patut ditunda ya. Jadi berinvestasilah sedini mungkin. Jadi kalau kita tadi pertanyaannya sebetulnya menunjukkan Mas Arya atau Mbak Arya ini sebetulnya sudah siap untuk masuk dan berinvestasi. Tapi pertanyaannya apakah waktunya, momentumnya tepat sekarang atau mau nanti gitu ya. Nah teman-teman, sebetulnya investasi itu kan tidak melulu di saham gitu ya. Kalau teman-teman belum menemukan tadi saham yang menurut teman-teman sesuai dengan rencana dan target investasi teman-teman, ya mungkin untuk sementara waktu tidak perlu memaksakan membeli di saat ini gitu ya. Instrumen saham, tapi kan investasi tidak perlu ditunda. Ada instrumen lain di pasar modal yang menawarkan juga kepastian dan tingkat risiko yang jauh lebih rendah misalnya ya. Ada investasi di instrumen bersifat utang ataupun suku. Ada investasi tidak langsung, reksadana pun macam-macam ya. Ada pasar uang instrumennya yang risikonya rendah. Ada pasar obligasi yang risikonya sedang. Dan tentu ada reksadana saham. Nah, itu yang mungkin perlu teman-teman ikuti ya. Nah, tapi jangan lupa juga sebetulnya saham kita ini jumlahnya tidak 1-2 loh saat ini. Sudah lebih dari 740-an sebetulnya saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Ya tentu clue-nya masa sih gitu ya, dari sekian banyak itu tidak ada 1 atau 2 yang terpilih dan sesuai dengan tadi ya rencana-rencana dan target investasi teman-teman. Jadi silahkan nih, yang penting tadi tuh yang di awal ya Mbak Aul ya, kita lakukan analisanya, kita filtering, screening sesuai dengan appetite dan juga target kita. Nanti mudah-mudahan dari 740 mengerucut ke berapa misalnya 500, 400, 300 ya, keluar 5 diantaranya mungkin juga sudah jauh lebih memadai ya untuk memulai investasi daripada ditunda menunggu 5 tahun lagi gitu ya. Siapa yang tahu gitu 5 tahun lagi akan lebih, ya kan 5 tahun lagi belum tentu juga
Nanti Ya, jangan-jangan teman-teman menyesal juga gitu kalau menengok ke belakang nanti iya. jangan-jangan bilangnya kenapa nggak dulu gitu ya. Betul, betul. Banyak sekali Pak yang komen kenapa nggak dari dulu ya investasi di pasar modal gitu. Jadi Nah, ya betul, kalau memang bisa dimulai sekarang, mulai saja tapi dengan catatan ya kalau bisa tidak ikut-ikutan, belajar dulu gitu, betul, dibekali dengan ilmu dan juga perencanaan keuangan yang betul. baik ya Pak Hasan. Apalagi horizon waktunya kalau kalau memang teman-teman punya horizon waktu investasi yang lebih jangka panjang ya. Hmm. Itu sebetulnya pergerakan harga yang tiba-tiba di pasar secara jangka pendek memang akan selalu ada dan terjadi ya karena adanya mekanisme pasar tadi. Nah, tapi kalau secara jangka panjang saya kira bursa saham ya dimanapun termasuk di Indonesia memang menunjukkan tren yang cenderung naik tadi ya. Tentu Hmm. kalau dipotong dalam 3 tahun mungkin ada turun, iya gitu ya. Dalam 5 tahun mungkin kurang menarik, iya. Tapi kalau horizon waktunya lebih panjang lagi, itu sebenarnya potensi teman-teman untuk berinvestasi di instrumen yang beresiko ini, saham, sebetulnya memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding instrumen lainnya. Oke, menarik. Teman-teman dicatat ya yang tadi disampaikan Pak Hasan, kalau misalnya memang kalian punya horizon waktu yang panjang, mungkin bisa dimulai lebih baik, lebih cepat itu akan lebih baik karena dalam jangka waktu lebih panjang, returnnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Pak Hasan mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak mengenai analisis lagi nih Pak. Ada yang Ya, bertanya, apakah benar nih sekarang analisis fundamental sudah tidak relevan lagi Pak Hasan? ini banyak nih kelihatannya jadi apa namanya ya, jadi bikin galau nih teman-teman investor gitu ya, Aul, karena kelihatannya Iya. teman-teman mengkaitkan, ya kan, mengkaitkan satu titik tuh analisa fundamentalnya sendiri, kemudian dikaitkan dengan saham-saham tertentu yang mewakili gitu ya. Selama ini dipersepsi Iya. fundamentalnya bagus, tapi belakangan sedang mencatatkan kinerja pergerakan harga yang kurang bagus gitu Betul. kan. Akhirnya bukannya ter, apa namanya tertarik untuk mendalami analisa kenapa gitu ya alasan dari penurunan harga ini, kemudian yang dijadikan kesimpulan adalah analisa fundamentalnya yang dianggap sudah tidak relevan. Nah, saya termasuk yang meyakini itu tidak benar, ya tidak benar sama sekali, karena sebetulnya silahkan nanti teman-teman mengambil contoh ya, mewakili saham-saham yang tadi yang dianggap fundamentalnya bagus tapi kok harganya turun, ya tentu ada reasonnya ya. Mungkin saja tadi tuh, mungkin secara fundamental dia sudah berubah ya kondisinya, artinya tidak lagi semenarik atau sebaik kondisi sebelumnya. Atau boleh jadi secara fundamental masih cukup baik, tapi mungkin memang harganya misalnya sedang mengalami koreksi, entah karena sebelumnya sudah dipandang terlalu mahal, ya, atau untuk sementara waktu gitu ya, pada saat ini sedang mengalami koreksi karena adanya faktor mekanisme pasar tadi. Nah, tapi saya sangat menyarankan gitu ya, teman-teman tidak mengikuti atau terlalu cepat menyimpulkan tadi gitu ya, apalagi analisa fundamental. Kalau bukan analisa fundamental dan analisa teknikal atau yang relatif ada kaitannya dengan dua hal tersebut, analisa apa lagi yang lebih bisa jadi pegangan gitu ya, Aul ya. Iya, betul. Mungkin itu sih. Jadi saya memahami gitu ada di teman-teman di investor terutama sekarang karena tadi ya mungkin ada 1-2 nama saham yang kayaknya kok turun terus gitu. Padahal katanya fundamentalnya bagus. Ya silahkan, mungkin memang tidak sebagus sebelumnya ya, tapi analisa fundamentalnya gitu. Jadi kesimpulan kan analisa fundamental itu tidak dilakukan satu kali atau berhenti pada saat kita sudah punya kesimpulan hari ini saya betul-betul meyakini satu saham itu fundamentalnya bagus gitu ya. Nah, Ya. kalau tahun depan ada perubahan, ya kita tetap aja nanti di tahun depan harus mengulangi dan melakukan kembali mendalami analisa fundamental tadi. Dan kesimpulannya bisa beda. Walaupun saham yang dianalisa itu-itu juga gitu ya. Baik, Pak Hasan. Pak, ada yang bertanya lagi Pak mengenai analisis industri dan dia mungkin masih belajar nih Pak. Jadi dia bertanya mau Iya. menanyakan untuk analisis industri yang pemula itu seperti apa ya atau bagaimana ya Pak Hasan? Iya nih.
mungkin saran terbaik, memang ini bukan hal yang mudah ya, Aul. Hmm. Bahkan ada teman-teman yang kita sebut sebagai analis pasar modal itu nggak gampang untuk menjadi analis yang baik ya. Ada sertifikat profesinya gitu ya. Tentu sebelumnya Hmm. harus belajar, ada prakteknya sampai mereka bisa mendapatkan label sebagai analis di pasar modal. Nah, saya senang juga nih ada pertanyaan ini ya. Jadi kan apalagi ini pemula gitu ya. Iya, Gimana Pak. bisa kita menganalisis? Nah, mungkin saran saya, teman-teman terutama yang pemula, tentu kalau yang berminat menjadi analis pasar modal, silahkan loh. Ini dunia yang menarik loh. Artinya kalau teman-teman ingin berprofesi sebagai analis di pasar modal atau nanti menjadi analis yang baik dan bisa dipraktekkan untuk investasi sahamnya, itu juga bagus. Tentu harus belajar dan nanti ada sertifikasi ujiannya. Nah, tapi untuk pemula yang paling gampang menurut saya, ambil industri yang dekat atau dipahami gitu ya, karena dekat dengan keseharian kita. Misalnya teman-teman pemula ini hobinya apa gitu ya, kalau seneng banget sama perkembangan fintech atau tech company gitu ya, ya mungkin lakukan dulu gitu ya, untuk analisis industri khusus sektor atau industri yang teman-teman kenal ini. Misalnya yang tadi, teknologi industri ini. Nah, kenapa pilih yang deket dulu? Karena biasanya kita yang pemula ini kalau sudah punya bekal pemahaman, apalagi hobi di bidang itu, di industri itu, tentu nanti akan lebih semangat untuk menggali lebih jauh industri tersebut dan lebih mudah gitu ya, mengkait-kaitkan aspek-aspek positif dan potensi risiko atau negatif yang menurut kita akan terkait dengan industri tadi. Jadi ambil yang keseharian aja gitu. Apalagi teman-teman yang punya hobi atau bekerja gitu ya sebagai pemula, tapi saya kerjanya di perusahaan pertambangan nih gitu ya. Ya sudah, jangan kemudian berusaha menganalisa dulu industri lainnya, minimal yang dekat dengan teman-teman bisa menjadi starting point. Nanti tentu menurut saya pemahaman menganalisa satu industri juga nanti akan bisa gitu ya, menjadi bekal yang baik pada saat kita mulai melebarkan industri lainnya dengan menambah pemahaman tentang karakteristik khusus dari industri tersebut gitu loh. Oke, baik Pak Hasan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Masih banyak sebenarnya yang bertanya nih mengenai saham, perusahaan tercatat gitu. Dan mereka juga cukup antusias nih Pak untuk ikut Pubex Live. Nah, tadi Pak Hasan juga sudah cerita ya, kalau memang kalian mau ikut Pubex Live setelah daftar, jangan lupa tonton juga rangkaian Waktu Indonesia Berinvestasi, karena itu juga akan jadi bekal kalian sebelum bergabung di Pubex Live 2021. Betul. Nanti daftarnya tetap di ini ya, Mbak Aul, di website kita ya untuk Pubex Live-nya di IDEXCO ID ya, untuk kolom investor. Nanti daftar di sana silahkan, siapkan diri, pilih 50 sahamnya tuh ini loh, mewakili hampir semua sektor dan industri ya. Jadi ada perbankan tuh, ada saya lihat ada BBCA nanti, ada BBRI, ada BBNI, ada BBTN gitu ya. Pertambangan ada PTBA, ada Adaro. Lalu industri terkini, bank digital juga ada wakilnya. Kemudian Bank Syariah Indonesia juga hadir di sana, selain industri farmasi dan yang lainnya. Betul, ramai ya Pak ya, karena cukup banyak sekali yang 50 ya. Dan 5 hari berturut-turut ya Pak, selama tanggal 6 sampai 10 itu nanti ya Pak. Betul, silakan. Jika ingin mengikuti semuanya silakan. Jika ingin mengikuti saham-saham tertentu yang teman-teman minati juga tentu bebas mengikuti jadwal yang ada ya. Ya, betul sekali Pak Hasan. Pak Hasan, mungkin satu pertanyaan penutup nih Pak. Silakan. Dari audiens, dari Marcel Hardono. Dia menanyakan nih, menurut Pak Hasan, berapa tahun sekali untuk melakukan analisis fundamental? Apakah setiap setahun sekali, atau 3 tahun sekali, atau 5 tahun sekali? Mohon arahannya Pak Hasan. Silakan Pak. Ya sebetulnya kalau analisis fundamental itu jangan terlambat juga gitu ya. Tadi saya ambil contoh, sebetulnya contoh saja. Tapi sebetulnya karena analisa fundamental itu kan salah perusahaan ya, saham-saham ini diwajibkan oleh kita di bursa untuk disampaikan secara quarterly. Setiap 3 bulanan, setiap emiten tadi perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan.
Ya tentu ada yang interim ya untuk tengah tahunan, ada yang akhir tahun yang diaudit, dan ada yang kuartal 1 dan kuartal 3 yang unaudit, tapi kan tetap saja mencerminkan kondisi terakhir. Nah, kapan analisa fundamental dilakukan? Ya tentu sedikitnya setiap keluar perkembangan terakhir melalui penyampaian laporan keuangan. Jadi 3 bulanan deh minimal gitu ya. Kan nggak repot ya teman-teman, cuma 3 bulan sekali. Lalu kalau teman-teman kurang biasa melakukannya, saya yakin banyak komunitas, banyak juga website atau YouTube ya, yang saat ini juga sangat generous gitu, membagikan hasil analisa fundamentalnya setiap kali merespon adanya laporan keuangan terkini. Jadi minimal 3 bulanan jangan ketinggalan, karena itu akan mempengaruhi kesimpulan teman-teman tadi, apakah masih cukup baik sehingga saya tetap akan membeli atau memegang sahamnya, atau apakah ada perubahan ya, di mana nanti mungkin mempengaruhi juga keputusan teman-teman untuk memiliki saham tersebut. Nah itu jadi minimal 3 bulan. Nah tapi kan ada sumber lain nih, termasuk nanti yang di Pubex Live ini ya, Mbak Ya, Aul. betul Pak Hasan. Itu juga bagian analisa fundamental, artinya Ya. kalau ada informasi terkini dari tanya jawab, dari pemaparan, apalagi nanti ada sesuatu yang mungkin diekspos lebih awal ya, karena biasanya di Pubex itu kan bukan hanya bicara kinerja laporan keuangan terakhir, tapi kalau ditanyakan bagaimana rencana-rencana ke depannya, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, nah itu juga menjadi bagian dari asumsi analisa teman-teman, karena itu disampaikan secara resmi oleh manajemen perusahaan. Dan nanti setiap tanya jawab dan hasil Pubex itu tercatat, tertulis. Jadi itu bagian dari komitmen dari perusahaan atau manajemen. Jadi nggak mungkin juga mereka bohong gitu ya. Jadi menjanjikan sesuatu tapi nggak pernah terpikir untuk merealisasikan. Nah, jadi silahkan juga dilakukan analisa pada saat teman-teman mendapatkan informasi terkini, terbaru dari pemaparan di Pubex tersebut. Baik. Terima kasih Pak Hasan sudah dijawab pertanyaan tadi Terima dan juga kasih. di-share Marcel, juga terima bahwa kasih ya. Pertanyaannya baik sekali. Iya, betul. Supaya bisa ikut Pubex Live juga nanti Mas Marcel, jadi bisa update juga nih terkait perusahaannya sebagai part of dari analisis fundamentalnya Mas Marcel. Pak Hasan, mungkin sebelum kita tutup nih Tanya IDX Live hari ini yang merupakan pembukaan dari rangkaian Waktu Indonesia Berinvestasi sesi kali ini, mungkin Pak Hasan ada yang mau disampaikan ke teman-teman investor dan penonton hari ini, Pak? Nah, apalagi ya Mbak Aul ya. Saya pengen makasih dulu deh Mbak Aul sama teman-teman nih di adminnya Indonesia Stock Exchange ya. Jangan bosan-bosan terus mengedukasi teman-teman investor semuanya. Iya, termasuk melakukan IG Live seperti ini. Itu yang pertama, saya kira ini bagus juga. Karena ini menjadi sumber juga Mbak Aul dan tim ya. Jadi sumber informasi yang menurut saya harusnya jadi sumber informasi pertama yang terpercaya. Jadi kalau website IDX mungkin ada editing yang cukup lama dulu sebelum kita munculkan ke publik, karena nggak boleh salah gitu ya. Tapi kan kalau di IG karena bentuknya cukup casual, cukup ramah dan mudah, itu kan lebih cepat update-nya. Jadi silakan teman-teman kunjungi terus nih web IG dari teman-teman nih Mbak Aul dan tim. Nah kalau untuk teman-teman investor, saya berulang kali, silakan Mbak Aul. Jadi mungkin teman-teman bisa follow social media IDX ya Pak ya, Indonesia Stock Exchange, dan juga Instagram kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang nama akunnya @idx_ provinsinya. Jadi informasi di situ akan selalu lebih update ya Pak ya, lebih cepat juga. Jadi silakan di follow dan jangan lupa juga cek di websitenya Bursa Efek Indonesia untuk informasi terupdate lainnya. Silakan Pak Hasan, closing statement Pak untuk Tanya IDX Live hari ini. Iya ya, bener nih, follow nih. Kalau nggak rugi loh. Nah, jadi buat teman-teman investor, saya kira tadi ya, mudah-mudahan dari sesi siang ini, terima kasih nih sudah hadir, menyempatkan walaupun di sela waktu makan siangnya. Nah, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diambil sebagai insight atau manfaat. Pada prinsipnya tadi ya, sebagai investor itu karena kita menginvestasikan uang kita gitu dengan harapan, namanya investasi ya, dengan harapan targetnya bertumbuh, ya tentu kita harus menghindari kemungkinan sebaliknya, yaitu alih-alih bertumbuh
malah dana investasi kita berkurang. Nah, biasanya itu terjadi karena tadi, lebih banyak karena kurangnya kita mendapatkan atau melakukan menggali rincian informasi sehingga menarik kesimpulan yang keliru. Sekarang sudah demikian banyak gitu ya sumber informasi yang resmi tentunya dan terpercaya dan tidak memerlukan bayaran gitu ya, hanya cukup teman-teman rajin-rajin mengunjungi website, mengunjungi Instagram, mengkonfirmasi ke perusahaannya, ikut hadir di Pubex Live dan sebagainya, yang memang kita persembahkan, kita peruntukkan untuk teman-teman investor semuanya, supaya teman-teman mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya secara simetris. Artinya tidak ketinggalan dibanding investor lainnya yang sudah mendapatkan manfaat lebih dulu. Nah, Pubex Live ini menjadi salah satu ajang yang kita komit untuk kita hadirkan ya setiap tahunnya. Di samping Pubex yang dilakukan secara mandiri sendiri-sendiri oleh para emiten kita. Nah, di Pubex Live kali ini akan hadir 50 emiten terbaik ya yang kita pilih mewakili sektor-sektor yang ada, perusahaan-perusahaan yang sedang menjadi bagian perbincangan dan didiskusikan. Sehingga saya mendorong teman-teman investor jangan melewatkan nih kesempatan untuk mendengarkan pemaparan, bertanya jawab, dan mengutip apa-apa yang menjadi informasi penting dalam kesempatan Pubex Live 2021 nanti. Terakhir, do your own research ya, karena ini uang teman-teman sendiri, karena ini investasi teman-teman yang unik gitu, sesuai dengan target investasi yang berbeda-beda, jadi jangan juga ikut-ikutan orang lain. Mungkin orang lain itu targetnya jangka pendek gitu ya, sementara teman-teman sebenarnya nggak ada kebutuhan jangka pendek, ikutan mereka padahal mereka agresif gitu karena jangka pendek. Nah, jadi do your own research, selaraskan, samakan dengan target dan gaya investasi atau tujuan investasi teman-teman. Kemudian tentu tadi memanfaatkan semua informasi sebelum memutuskan, atau ini jari kita nih cepet banget loh, kalau mau buy udah ketelanjuran nggak bisa ditarik lagi, kalau mau sell udah ketelanjuran nggak bisa ditarik lagi. Nah, sebelum klik ini kita pertimbangkan betul gitu ya, kalau udah yakin baru klik buy atau klik sell-nya. Itu dari saya ya Mbak Aul. Baik Pak Hasan, terima kasih Pak atas saran untuk teman-teman investor dan juga calon investor. Teman-teman dicatat tadi yang disampaikan Pak Hasan karena itu penting banget. Jadi coba kita mulai belajar dan juga mengenal analisis, dan mungkin bisa ikut Pubex Live juga. Kemudian nanti nonton Waktu Indonesia Berinvestasi yang diselenggarakan oleh Instagramnya kantor perwakilan gitu. Jadi kalian bisa jadi investor cerdas mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Hasan atas waktu yang sudah diluangkan untuk membuka Waktu Indonesia Berinvestasi seri Agustus-September 2021, dan semoga sesi selanjutnya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman investor semuanya Pak Hasan. Terima kasih sekali lagi Pak Hasan, terima kasih Sobat IDX, selamat siang semuanya. Selamat siang Aul dan teman-teman investor, terima kasih ya. Pak Hasan, terima kasih. Sukses selalu semuanya.